Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Bas. Bagaimana teman-teman? Salam sehat buat kita semua ya. Dan buat sahabat-sahabat untuk umat Kristen, hari ini adalah hari khusus, hari Minggu ya. Jangan lupa tetap lakukan ibadahmu. Sahabat-sahabat para subscriber saya di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Roti. Kita intro dulu. Defense of Truth and Academic Integrity in Indonesia. Dr. Tifauziah Tiasuma. Ukraine as a federalism on this country, but on other country, big country is there is no criminalism on freedom of speech. How about that? Nice the moral cause when silence prevail over truth. Indonesia now being tested. Saya akan menyampaikan maklumat saya untuk internasional. Saya akan mengawali dengan bahasa Inggris, lalu kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. In defense of truth and academic integrity in Indonesia, Dr. Tifauziah Tiasuma. Ladies and gentlemen, fellow citizens of the world, today I speak not merely as an Indonesian, but as a member of the global community who believes in truth, dignity, and the sacred duty of intellectual honesty. Indonesia, the world's third largest democracy, is facing a silent yet deeply consequential moral crisis. A crisis that does not involve weapons or war, but a battle for truth, academic freedom, and the soul of our republic. At the heart of this issue is a simple question. Did a former president of Indonesia serve the nation with an inauthentic academic credential? This is not a personal attack, nor a political maneuver. It is a constitutional and moral inquiry posed by academics, researchers, and professionals who fulfill their duty to question, to investigate, and to speak. Yet today, I, Dr. Tifa, Mr. Dr. Roy Suryo, and Dr. Rizwan Sianipar, and others are being prosecuted, silent, and treated as criminals. Their only crime is asking for the truth. We have not acted recklessly, nor with hostility. Our method was scholarly. Our motive is to protect the integrity of the Republic. This is a textbook case of whistleblower separation. It represents a dangerous precedent for democracies everywhere. We understand that every nation has its sensitives and every state must protect stability. But when truth is punished and falsehood is protected, what remains of democracy, of human rights, of the academic duty to tell the truth? We are not asking the world to interfere. We are simply inviting the world to witness, to listen, to remember that academic freedom and freedom of expression are universal values not bound by borders. We ask our friends in the United Nations, in international academic institutions, in global human rights organizations to hold space for this case, to recognize the moral cost when silence prevails over truth. In the words of the Prophet Muhammad, peace be upon him, saying the truth even if it is bitter, and in the tradition of global justice, the arc of the moral universe is long, but it bends toward truth. May it bend there, may it bend here, may it bend now. Thank you. Membela kebenaran dan integritas akademik di Indonesia. Saya Dr. Tifauziah Tiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan.
Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran. Kami tidak bertindak sembrono, kami tidak menyerang, kami menggunakan pendekatan akademik, dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik. Ini adalah contoh nyata dari penindasan terhadap para whistleblower, sebuah presiden berbahaya, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia. Kami tidak meminta dunia untuk campur tangan. Kami hanya mengundang dunia untuk menyaksikan, untuk mencatat, untuk mendengarkan. Karena kebebasan akademik dan hak untuk berkata benar adalah nilai universal dan dilindungi oleh undang-undang internasional. Dan ini tidak terikat oleh batas negara. Kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB, di universitas-universitas dunia, di organisasi hak asasi manusia internasional, beri ruang bagi kasus ini. Sadari bahwa harga dari diamnya suara nurani jauh lebih mahal daripada ketidaknyamanan politik sesaat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, katakanlah yang benar walau itu pahit. Dan dalam tradisi keadilan global, kita mengenal ungkapan, lengkung semesta moral itu panjang tapi ia condong menuju kebenaran. Semoga ia kali ini condong ke sini dan semoga saatnya adalah sekarang. Sahabat-sahabat, jadi Dr. Tifa dan kawan-kawan akan membawa persoalan ini ke ranah internasional, ya. Karena memang terjadi beberapa yang mungkin menurut kita atau menurut para teman-teman subscriber terjadi pembiaran atau katakanlah ketidakadilan, ya. Jadi seakan-akan kekuatan itu masih bertumpu, masih kuat. Akhirnya mereka mempunyai kesepakatan bersama membawa persoalan ini ke ranah internasional. Yang membuat kita malu, yang mana pada saat ini mata dunia tertuju pada selembar belangku ijazah yang susahnya bukan main untuk ditunjukkan. Namun para sahabat subscriber Anak Medan Bersuara punya sesuatu yang mungkin teman-teman harus ketahui. Memang gak netizen namanya kalau tidak punya intelektual. Lagi-lagi netizen membongkar black map atau map hitam yang pernah dibawa dan ditenteng oleh Jokowi ketika memberikan ijazahnya ke Barreskrim Polri. Ada apa itu? Kita ikuti videonya. Sepengetahuan saya, stop mapnya aslinya UGM itu nggak bisa dilipat. Boleh nggak contoh bawa nggak ijazah aslinya? Nah, ini buktinya gini. Nah, nggak bisa dilipat, nggak bisa. Itu yang biru-biru coba diambil mas. Ada ijazah aslinya kan bisa kelihatan. Nah, ijazah aslinya ya. Nah. Boleh ditunjukin mas. Ditunjukin deh. Ya. Nah. Itu ijazah aslinya. Gitu. Itu nggak bisa ditekuk ya mas ya? Nggak bisa sama sekali. Ini aja. Tapi ketika dibawa oleh Pak Jokowi, nah ini ijazah asli. Di pagi yang cerah, Gedung Barreskrim Polri kedatangan tamu istimewa, mantan Presiden Joko Widodo. Dengan langkah mantap, beliau menenteng map hitam yang konon berisi ijazahnya. Wartawan berspekulasi,
Apakah ini pertanda akan terbukanya tabir misteri ijazah yang selama ini menjadi perbincangan hangat? Yang Mbak Beni ini. Tapi ketika dibawa itu ditekuk. Iya. Sehingga ini barang berharga yang tentunya tidak lazim lah untuk ditekuk, dan UGM sudah menyiapkan produksi ijazah itu dengan map yang tidak bisa ditekuk. Oh, jadi ini stopnya ini yang ada ininya ya? Ya, ini asli dari UGM ya. Ini asli dari UGM-nya ya, ada ini. Jadi jasa itu masing-masing sudah tidak bisa ditekuk, tapi ketika dibawa di Polda itu ditekuk, itu kejanggalan tersendiri. Ada lagi ya, Kak? Beliau menggunakan stop map yang Warnanya kuning ya? warnanya kuning. Boleh nggak dilihat, Mas, di sini? Oh ya. Nah, dilihat ini. Dilihat videonya ketika Nah, ini kan dia dibawa. Nah, kemudian ini ditekuk. Oh, ini yang ditekuk ini. Nah. Oh, itu yang ditekuk ya, Mas ya. Iya. Nah, jadi stop mapnya model beginian, sehingga kalau kemudian itu dikasih ijazah asli nggak muat, gitu loh. Ukurannya ya. Ukurannya nggak muat. Oh, jadi ada lebihnya itu ya. Karena ukuran ijazah yang dari UGM itu 35 cm kalikan 25 cm. Sedangkan kalau stop map Stop map ini kan hanya untuk mengcover ukuran A4 aja ya. Jadi kalau dimasukin amplop, dimasukin stop map, maka bentuknya akan seperti apa? Akan ada lebihnya ya? Ya, akan ada lebihnya seperti ini, nggak muat. Nah, itu ada lebihnya, kuning-kuningnya itu ya, Mas? Iya. Oh, ada lebihnya. Itu kejanggalannya ya? Iya. Oh. Jadi apakah indikasinya itu berarti apa, Mas, kesimpulannya itu? Ya. Dugaan saya Pak Jokowi nggak membawa ijazah asli ketika membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Jadi paham kan teman-teman, ketika Pak Jokowi kemarin pada waktu melapor ke Barreskrim Polri di loket kehilangan, dia membawa map warnanya kuning, dan kalau stop map UGM asli itu tidak bisa ditekuk. Jadi Bapak kita ini bilang kalau memang seperti itu, sepertinya Pak Jokowi tidak membawa ijazah asli, mungkin fotokopi. Bagaimana teman-teman? Makin kesana, makin kesini, makin kau pendam, makin bermunculan satu persatu kebenaran. Lagi-lagi channel QNC tidak ada habis-habisnya. Mendung kelabu sudah terjadi di Universitas Gadjah Mada. Bagaimana? Kita lihat yuk videonya sebentar. Saya sebagai warga akan bertanya pada Prof. Widodo yang alumni UGM, mahasiswa UGM asli teknik lingkungan ya? Teknik geodesi. Teknik geodesi UGM tahun 83. Saya masuk 77, lulus 83. 77, 83, 6 tahun. Ya dulu lama-lama memang. Oh. Jadi saya tidak dalam rangka apalagi berkapasitas untuk memvonis pihak lain, kasus lain, Iya. menilai dan sebagainya, tapi menyampaikan pengalaman saya pribadi saja. Iya. Bahwa saya masuk UGM seperti tadi sampaikan tahun 1977. Iya. Masuk jurusan teknik geodesi di Fakultas Teknik, kemudian lulusnya 1983. Memang agak lama saat dulu ya, sekian tahun saya masih lumayan, itu masih sekian, mungkin the big 10 ya, lulusnya di agak-agak tidak terlalu akhir lah gitu. Karena masih ada yang 2 tahun 3 tahun setelah saya lagi masih ada. Kalau dulu lama ya? Lumayan lama. 77 lulus 83, lama ya, banget. dan itu masih lumayan cepat, relatif cepat, relatif cepat, tidak paling cepat ya, tapi Iya. cepat dibandingkan yang lebih lama lagi. Dan kenal juga banyak teman di sana. Cuman memang tadi yang sampaikan Pak Kiai bahwa prihatinlah akhir-akhir ini dengan nama besar UGM yang kami banggakan itu sedang tergoreng sana sini ya, dengan isu ijazah yang diduga bermasalah dan sebagainya. Dan mestinya memang UGM juga
memang harus bertanggung jawab dan mungkin sudah bertanggung jawab lah ya. Iya. Dengan menunjukkan macam-macam, tapi masih belum clear. Akhirnya di sosial media banyak beredar, masyarakat ya apa ya, Sanksi. curiga, nggak percaya, ya merosolah kepercayaannya. Kita tidak melihat, tidak melihat data bahwa apa tren pendaftaran menurun apa tidak Iya, kesana. iya. Tapi kesan yang kami tangkap memang dulu yang kami bangga itu sekarang loh kok prihatin ini. Dan kami memang bangga seperti wisuda kita di wisuda itu kan ya sudah sekian tahun kayak gitu, kemudian lulus alhamdulillah bisa. Nanti ini harapan menjadi salah satu alat penting untuk meningkatkan derajat hidup saya lah. Iya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan jalan untuk bisa meningkat secara sosial ekonomi. Malu Wong Desa tuh. Wong Desa dan juga tidak terlalu tinggi, dan alhamdulillah bisa terangkat melalui pendidikan itu dan nama besar UGM. Dan kami ketika di kancah nasional, internasional studi itu juga itu cukup dikenal nama itu, nama Gajah Mada. Enggak, proudness kami, kebanggaan kami itu memang punya alasan itu. Iya. Cuma sekarang memang agak memprihatinkan. Mudah-mudahan ini segera berakhir dan mudah-mudahan segera clear, semua endingnya baiklah. Oke. Khususnya untuk UGM. Oke, Prof, waktu kuliah dulu 7783 Nih. itu pasti cara mengajarnya beda ya. Dengan Artinya dengan saat ini misalnya. oh iya beda. Karena juga senior Kurikulumnya kan juga beda. Oh, Seperti oke. dulu waktu saya mengalami fase kuliah itu belum sistem kredit. Jadi masih pengumuman itu masih mata kuliah lulus tidak lulus, lulus ulang, lulus ulang sebagainya lah. Kalau sekarang kan ada nilai ABC dan sebagainya itu. Bahkan ada nilai angka 83, 90 dan sebagainya tambah skor ABC. Nah, dulu masih belum sistem kredit. Nah, ketika ada perubahan kredit, ada perubahan kurikulum lagi di kami saat itu. Iya. Dari yang biasa lulus tidak lulus atau lulus ulang itu kemudian ke sistem kredit. Iya. Terakhir ketika kami lulus sudah sistem kredit, ada ABC, ada IP dan sebagainya. Oke. Jadi kuliahnya memang sangat 7783 memang terkesan lama untuk ukuran sekarang. Iya. Tapi saat itu ya kita enjoy baik-baik saja. Karena pedoman saya itu kuliah itu kan tidak hanya kuliah sinau tok ya. Ya. Tapi ada masuk organisasi apa-apa kecil-kecilan apa yang bisa kita ikut. Ya organisasi kemahasiswaan, kemudian ya ada kebanggaan. Dulu kan ada pedoman kalau teman-teman yang di kelas tinggi lah, kelas aktivis yang Dewan Mahasiswa itu kuliah itu ilmu, cinta dan politik. Wah, ilmu, cinta dan politik. Jadi masuk. Saya nggak masuk di situ. Tapi kan dapatnya alumni UGM juga. Oh iya, yang tetangga juga. Artinya baik cintanya masuk. Ngomong-ngomong adik kelas ya? Adik kelas tapi beda jurusan. Adik kelas tapi beda jurusan. Nggih. Jadi Artinya bener ya, di kampus UGM tuh yang namanya mencintai sesama alumni alma mater itu terjadi ya? Banyak maksudnya. ya paling nggak saya. Contohnya Prof. Widodo Paling sendiri. Saya. Yang lain pasti ada lah, banyak lah. Iya. Cuman apakah itu menjadi slogan saya juga nggak tahu. Maksudnya tidak lah. Ya kan kita sering ketemu dan sebagainya. Kebetulan sama-sama Bantul juga. Oh, iya. Jadi Bang Bantul kan sudah terah Bantul. Kemudian ada sering ketemu di gedung yang satu komplek gedung tapi beda ruang. Dan juga sama-sama suasana desanya tapi adik kelas. Oke, jadi sering ketemu ya? Atau Nggak sering juga. nggak sering ya? Karena di kelas jauh ya? Iya. 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun lah ya. Iya. Prof, ketika ngomong kuliah, pengabdian masyarakatnya KKN ya? KKN. Itu wajib? KKN itu kalau nggak salah sampai sekarang tuh masih wajib di UGM. Iya. Masih wajib karena KKN itu justru memang UGM yang Mempelopori ya? Kayaknya begitu ya. Artinya membangun desa lewat... Saya lupa tahunnya persis ya, tetapi saya KKN-nya dibantu juga di Santen. Oh. Saya ingat teman-teman masih ingat saya, termasuk Mas Pepi. Pak Pepi tahu? Iskandar itu kan teman satu KKN dengan saya. Tapi beda jurusan? Dia pertanian. Oh iya. Saya iya. teknik ya. Iya. Di Santen sana. Jadi
sebulan sebulan lebih lah dulu dia. Itu Lebih lah, 3 bulanan kalau dulu kakak. Ya agak lama. Tidurnya di sana, tidurnya di balai desa kita. Ya, Kalau ya. terus masih ingat saya. Sahabat-sahabat, para pemirsa, para subscriber saya, apa kesan ketika melihat video yang baru kita tampilkan? Ada seorang alumni UGM tahun 83 tamatnya. Dan mungkin usianya pun juga sudah hampir mendekati 70-an. Tapi beliau masih ingat di mana lokasi letak ketika dia mengikuti kuliah kerja nyata atau singkatannya KKN. Apabila, karena Bapak kita tadi mengatakan bahwasanya KKN itu wajib. Tapi mungkin teman-teman pasti juga sudah tahu apa makna video ini saya tampilkan. Ya tentu seorang mahasiswa yang sudah mempunyai titel, yang sudah memiliki katakanlah ijazah, pasti dia harus tahu apa fakultasnya, apa jurusannya, siapa ketua jurusan, siapa dosen pembimbingnya. Bahkan KKN atau kuliah kerja nyatanya di mana, pasti tahu. Tidak akan tidak tahu, karena itu pasti akan teringat seumur hidup. Bagaimana teman-teman setelah melihat rentetan video mulai dari Dr. Tipa yang menyampaikan dengan bahasa Inggris dan lugas, di mana mereka akan membawa Rani ini ke dunia internasional. Begitu juga stop mat warna hitam yang tidak bisa ditekuk dan ukurannya memang khusus untuk ijazah. Dari semua penuturan yang saya sampaikan, yang saya remix menjadi satu upload video, biarlah upload video ini menjadi nyata. Untuk itu sahabat-sahabat, para subscriber, para pegiat media sosial, silakan berkomentar, silakan share, silakan like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang demi Indonesia dan demi membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.